ketika kita sudah aware dan kita sudah menerima diri kita tuh sesuai fitrahnya kita jadi punya kayak semacam kebebasan nggak sih untuk mengekspresikan diri kita. Itu saatnya kita perlu jujur sama diri sendiri, tahu diri kita, mengembrace semua emosi yang hadir. Karena di situ kekuatannya perempuan tuh ada di situ, emotional intelligence. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel, tempat mengedukasi dan menginspirasi ayah dan ibu sejak masa konsepsi, kehamilan, persalinan, postpartum, dan parenting usia dini. Dalam budaya kita banyak konsep bahwa wanita itu terkungkung dengan berbagai macam peran yang terstereotip sejak dia masih kecil, bahkan bahwa perempuan itu dibebankan oleh banyak peran. Contohnya misalnya perempuan zaman dulu bukan hanya masak aja, urusan domestik aja, di rumah aja. Tapi kalau untuk perempuan masa kini, perempuan itu juga dituntut untuk bisa mencari nafkah di luar, untuk bisa berperan ganda, bahkan berperan triple, apalagi apabila perempuan memasuki fase hamil dan melahirkan. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama bintang tamu kita yang cantik, namanya Novi Andriani, seorang inner self coach. Selamat siang Mbak Novi. Siang Teh, ketemu lagi ya. Ketemu lagi ya, kayaknya seru banget kalau ngobrol sama Mbak Novi itu nggak ada habisnya ya, karena sambung menyambung. Nah, di sini Nov, aku mau ngobrol ini kan dalam rangka Hari Kartini ya. Kalau Kartini zaman dulu kan memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimanakah Kartini di masa sekarang dengan peran yang tadi ya Nov? Rupanya perannya Kartini masa kini itu luar biasa banyak. So Nov, kalau dari perspektifnya Nov ini seorang inner self coach, kira-kira perempuan masa kini apa sih yang perlu dipersiapkan? Oke, mungkin kita ngomongnya bukan dipersiapkan dulu kali ya, tapi tadi ngebahas nih, kita ngebahas peran-perannya nih. Kenapa sih kok bisa sampai kayak gitu ya? Seolah-olah kayak saat ini tuh responsibility dan peran yang diemban sama perempuan itu kayak jadi banyak banget gitu. Bahkan banyak perempuan yang datang itu kayak mengekspresikan kegelisahan atau keresahannya atau bebannya dengan menjalani bukan hanya peran ganda, bisa jadi triple malah perannya gitu. Aku sendiri ngalamin Teh gitu ya, maksudnya dulu waktu lagi kecil karena ada stereotip ataupun karena kita tinggal di negara Indonesia, yang berbudaya, iya, dan dengan budaya patriarki yang masih kuat, aku sendiri ngerasain sebagai anak pertama di keluarga gitu ya, masih ada stereotip kayak kalau bisa anak pertama itu laki-laki gitu. Masih nggak ya kayak gitu sekarang? Masih ada sih, masih ada benar-benar masih ada banget. Nah, itu kayak jadi luka sendiri buatku sebagai perempuan. Sampai akhirnya aku tidak mengembrace peranku sebagai perempuan karena merasa dari awal aja nggak diterima. Udah banyak ekspektasi ya, udah banyak harapan. Udah banyak harapan. Akhirnya si perempuan-perempuan ini mencari dong pengakuan bahwa gue emangnya segitu enggak berharganya ya. Tidak berharganya di mata society, di mata terutama ya yang awal dong. Di mata suami misalnya, di mata orang tua. Ya maksudnya kalau orang tua udah jelas kan tadi karena awalnya dari situ gitu ya. Terus society kita gitu ya, masih kayak gitu. Nah akhirnya mau gak mau si para perempuan ini tuh kayak mengejar yang tadinya dia tidak perlu kan. Tidak perlu mengejar, dia jadi menjalankan peran mengejar itu, mengejar pengakuan, apresiasi, prestasi. Banyak yang bilang tuh perempuan zaman sekarang makin gagah loh, makin berjuang seperti warrior. Karena kayak ingin membuktikan bahwa dirinya tuh berharga. Wow. Gitu, karena mungkin banyak banget perempuan yang pada dasarnya dulunya punya luka, nggak dihargai, nggak diakui. Bisa jadi ya kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu sekarang? Ya nggak sih? Karena kan gini Nov, kenapa sih pentingnya perempuan itu dia mengaktualisasikan diri, tapi juga perlu menyeimbangkan nih dengan fitrahnya sebagai perempuan. Iya. Karena menurut penelitian kan kalau DNA kecerdasan anak itu diturunkan melalui ibunya. Jadi ibunya perlu dong untuk terus belajar, berkembang, bertumbuh. Nah ini gimana untuk menyeimbangkan?
Ya tadi sebenarnya kita tuh kalau kita ngomongin menyeimbangkan kan berarti contoh dalam sebuah keluarga ya Teh. Apalagi perempuan menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Menjadi seorang ibu tuh kan punya anak itu bukan cuman tugasnya dia sendiri nggak sih? Untuk menjadi orang tua berarti kan ada it takes two to tango loh. Ya bapak-bapak kan? Dengar ya di rumah. Tidak hanya kita sebagai perempuan tapi bapak-bapaknya juga sama-sama mau mengedukasi dirinya juga. Ikut ambil peran juga. Cara membalance-nya ya tadi dengan menjalankan sebenarnya perannya masing-masing di keluarga gitu. Kalau misalnya para perempuan menjadi salah satu supporting role untuk mencari nafkah juga, ya berarti ada juga dong yang perlu diimbangin dari bapaknya ya. Misalnya, oke nggak apa-apa, sayang aku bagian jagain anak sebentar, misalnya 1 jam 2 jam. Itu sih sebenarnya kalau aku bilangnya compromise. Ada role yang dikompromis, yang dari sini untuk menyeimbangkannya ada role juga yang perlu dikompromis. Tapi kalau bisa sih balik ke fitrahnya masing-masing, gitu bahwa si perempuan ini kitanya nih lebih surrender, lebih ngeflow, lebih acceptance, lebih aware juga fungsinya kita apa. Jangan-jangan si suaminya juga mungkin belum aware, mulai belajar aware tentang dirinya, fungsinya dia. Ini masih nyambung lagi nggak sih Nov dengan pola pengasuhan si ayah dan ibunya zaman dulu? Pasti Jadi dong. mereka juga dengan perannya nggak sadar gitu kan bahwa itu hanya stereotip loh, peran-peran tertentu gitu kan, bahwa sebenarnya kedua belah pihak nih bisa melakukan peran yang sama gitu kan dalam rumah tangga. Bisa. Cuman kan tadi udah dibebanin duluan nih ke perempuan. Jadi akhirnya meskipun si perempuannya sudah menjadi supporting role untuk mencari nafkah, tidak ada keseimbangan di situ gitu. Akhirnya ya apa ya, kita bilang isu-isu itu jadi muncul kan. Gitu. Kan banyak juga nih yang kalau di ruangan sesi ataupun di DM ya, banyak perempuan-perempuan yang mengekspresikan dirinya merasa sendirian, tidak didukung pasangannya. Terus kok jadinya tadi itu ya, peran ganda, peran triple gitu. Gimana nih untuk ngasih tips ke ibu-ibu di rumah? Oke, aku sih bilangnya gini, kita mulai dulu aja. Yang pertama ya, kita perlu aware, dan aku bilangnya gini, self awareness and self acceptance itu adalah yang paling penting di sini sebenarnya. Tidak hanya untuk perempuan sebenarnya ya, untuk semua ya laki-laki juga gitu ya. Tapi kalau di sini kita lagi ngomongin tentang Kartini, jadi aku lebih meng-highlight ini. Kita perlu aware sama accept juga tentang femininity-nya kita sebagai perempuan tuh fitrahnya tuh sebagai feminin loh gitu. Itu perlu benar-benar kita embrace. Jadi kita perlu, berarti kan menjadi feminim bukan menjadi lemah kan, no? Bukan. Cuman embrace sisi itu stereotip lagi kan, feminin ini lemah kan tuh. agak membingungkan kadang-kadangnya bahwa Mbak nanti gue nge-embrace feminim gue berarti gue harus menjadi lemah. Berarti gue harus nerima apa? Nerima aja dong. Mau diapa-apain misalnya. Oh, bukan tentang nerima-nerima aja. Justru di sini makanya poin pentingnya. Ketika kita sudah aware dan kita sudah menerima diri kita tuh sesuai fitrahnya kita jadi punya kayak semacam kebebasan nggak sih untuk mengekspresikan diri kita. Karena kan sebenarnya perempuan itu lebih, ketika kita nerima itu benar-benar menerima semua segala macam emosi yang hadir, terus semua deh peristiwa-peristiwa yang hadir, kita bilang gitu. Justru kekuatan dengan perempuan itu di situ, gitu. Ketika mereka sadar itu dan mereka jujur sama diri mereka sendiri akan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, disitulah kekuatannya sebenarnya, gitu. Karena jadi tuh para Kartini di rumah, sudahkah kamu bebas mengekspresikan dirimu bukan hanya di kantor, tapi di keluarga, dalam pertemanan, maupun di dalam kamar bersama Pak suami? Itu dia itu mah bisa jadi topik sendiri nanti. Nah, karena itu kan mempengaruhi juga ya, Nov? Iya, mengekspresikan needs ya. Nah, dampaknya, Nov, kalau misalnya nih si perempuan ini tidak seimbang ya, maupun tidak bisa atau belum bisa mengembrace sisi feminim dia, itu mempengaruhi nggak sampai ke kesehatan? Karena kan kalau di ruang sesi ada tuh kita menemukan ya bahwa wow, ternyata bisa sampai dampaknya ke kesehatan organ-organ tubuh perempuan itu sendiri.
Banget teh, banget. Itu yang akhirnya kemarin tuh aku sempat bahas juga gitu ya di beberapa diskusi gitu, diskusi di forum-forum gitu. Sekarang banyak banget kan perempuan-perempuan yang kena isu cancer, terutama di organ-organ reproduksi, organ-organ vital perempuan. Itu udah contoh banget bahwa hormon ya hormon di payudara udah tanda bahwa terjadi ketidakseimbangan. Wow, berarti itu salah satu ketukan atau alarm ya, Nov. Kalau tubuh kita sudah dihinggapi sel-sel anomali yang berkembang, itu berarti tanda bahwa ada ketidakseimbangan. Betul, betul. Itu saatnya kita perlu jujur sama diri sendiri, tahu diri kita, mengembrace semua emosi yang hadir. Karena di situ kekuatannya perempuan tuh ada di situ, emotional intelligence. Nah, misalnya nih, Mams di rumah, aduh aku ada nih kayaknya alarm itu, aku menemukan, mereka bisa kemana, Nov, untuk bisa menggali tadi ya, atau menemukan dan mereconnect dirinya kembali. Ya, nah ini masih relate sama tadi stereotype bahwa perempuan itu lemah. Dengan kalau dia nangis tuh tandanya dia lemah gitu. Padahal kan dia perlu mengekspresikan emosi. Tapi ada juga akhirnya perempuan-perempuan yang tidak mengembrace itu dan bingung mau kemana. Aku sih lebih menyarankan kita nih creating ataupun kita bisa menemukan support system yang sudah kita lihat, kita observe bahwa itu tuh si support system ini atau komunitas ini tuh bisa benar-benar mengencourage, menginspirasi kita untuk nggak perlu khawatir kok untuk bisa jadi diri sendiri, untuk bisa mengembrace semua yang hadir. Nah jadi nggak apa-apa untuk seeking advice atau cari profesional datang atau datang ke Jiwa Tumbuh. Mams di rumah dan teman-temannya bisa datang ke sini ke Jiwa Tumbuh untuk yang mau mengenali dirinya lagi dan mencari tahu ya, Nov. Tuh, ya intinya sih kita perlu mengembrace semuanya gitu kan, makanya datanglah ke pelukan ibu kan gitu ya, feminin. Pulang ke ibu ya. Pulang ke ibu. Nov, saat ini sudahkah dunia atau masyarakat kita menerima peran wanita seutuhnya? Lumayan agak sulit menjawabnya ya. Bukan maksudnya ya kan jujur ya. Aku tidak melakukan riset secara benar-benar saintifik ya gitu. Tapi dari suara-suara yang keluar semakin sekarang ini semakin banyak yang di raise up gitu, suara-suara perempuan yang sepertinya belum segitunya, makanya muncul gitu. Kalau aku sih bilangnya ini efek, kan ada sebab akibat kan. Nah kenapa sih sekarang sampai muncul banyak banget orang menyuarakan perempuan-perempuan menyuarakan seperti itu, berarti kan banyak sekali peran-peran perempuan ataupun misi-misinya mereka sebagai perempuan tuh benar-benar belum di-embrace dan belum diekspresikan, belum diaktualisasikan secara utuh. Gitu, karena selama ini tuh direpress habis-habisan gitu kayak tadi. Gimana kalau perempuan-perempuan yang seperti itu nanti mengasuh anak-anak mereka kembali ya? Pastinya anak-anaknya nggak bisa jadi dirinya sendiri dong. Baik laki-laki maupun perempuan ya berarti? Dua-duanya. Karena itu kan tadi yang Teteh sempat bilang, kecerdasan itu kan diturunkan ya dari dana ibu ya. Dari dana ibu ke anak ya. Bukan hanya sekedar itu. Yang namanya kecerdasan yang dimiliki sama perempuan bukan hanya sekedar IQ, tapi juga emotional intelligence gitu. Karena ya Teteh dong sebagai doula juga udah ngerasain ya ketika mendampingi ibu yang lagi hamil nih gitu. Ketika si ibunya punya banyak banget emosi, terus dia tidak bisa mengekspresikan secara sehat, yang nelen, yang absorb mentah-mentah siapa? Janinnya. Betul. Terus efeknya apa ketika dia dewasa? Kelihatan kok. Ketika bertumbuh tuh udah mulai tuh, udah kelihatan gitu. Nah, kalau kitanya udah terbiasa mengenali diri kita sendiri, punya freedom untuk being ourselves, our own self, diri sejatinya kita, paling tidak nih kita bisa memutus juga kok mata rantai yang tadinya ya yang kita dapat lah ya dari luka-luka tentang menjadi perempuan misalnya gitu ke anak-anak perempuan kita selanjutnya gitu. Nah disinilah sebenarnya peran kita nih. Yuk, makanya kita perlu bangun gak sih sebagai perempuan, jangan cuma jadi putri tidur doang gak sih yang diem di menara. Berarti nggak bisa begitu ya, jadi perempuan itu jangan tidur aja menanti sang pangeran datang untuk menyelamatkan dirimu. Nggak ada Teteh. Tidak ada rupanya. Nggak ada itu hanya hidup di dunia dong. Jadi Kartini masa kini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, berkesadaran. Nah satu kata Nov, menarik nih kan untuk Novi sebagai perempuan yang sudah berkesadaran ya. Satu kata, apa arti perempuan untuk Novi Andrian?
Buatku ya, peran menjadi seorang perempuan tuh sebenarnya luar biasa banget setelah aku sadari gitu. Karena perjalananku sampai saat ini di stage ini itu justru untuk menjalani peranku yang sejati sebagai seorang perempuan gitu. Which is kita bisa surrender sama kehidupan. Sebelumnya kita yang creating juga. Karena kan pusatnya creation ya itu adanya di perempuan, di rahim. Gitu, adanya di rahim maksudnya. Nah di situ kan kreativitinya ada, terus segala macam lah ya, nutrisi yang kita absorb. Jadi perempuan tuh bener-bener perlu sadar banget gitu. Dan itu tuh kayak buatku tuh peran yang amazing sih, karena ternyata perempuan itu adalah akar dari semua kehidupan. Dari semua kehidupan, ya nggak sih? Lo ibu, lo yang ngelahirin, lo yang nurture juga anak-anak lo, dan anak-anak lo ini nanti juga akan memberikan impact ke sekitarnya. Ketika kita sebagai perempuan, jiwanya udah sehat, mentalnya udah sehat, raganya udah sehat, kira-kira dia bisa nggak tuh memberikan efek domino? Gimana Mams di rumah? Bisa nggak? Jadi bisa banget. Penting banget perannya. Kalau dijadikan satu kata? Satu kata, aku bilangnya jadi setes air. Perempuan kan ya tadi flowing, itu simbolnya aja ya. Jadi setes air yang menetes ke danau. Tadi setes air itu yang menetes ke danau. Jadi meskipun danaunya itu sudah banyak airnya, tapi dengan dia menjadi tetesan air, itu dia akan tetap memberikan ripple effect ke sekitarnya. Luar biasa. Itu udah otomatis. Udah otomatis. Luar biasa ya Mams di rumah. Jadi peran ibu itu multifungsi tapi tidak lari dari fitrahnya. Karena tadi DNA ibu itu yang menentukan kecerdasan dari bayinya. Jadi penting ya Nov, peran seorang ibu, bagaimana ibu perlu mengedukasi dirinya, perlu mengembrace dirinya, mengekspresikan dirinya agar si ibu bisa menjadi setetes air tadi untuk keluarga kecilnya, untuk keluarga besarnya, untuk komunitasnya, dan untuk semesta. Terima kasih banyak Novi untuk bincang-bincangnya luar biasa ya Mams, selalu ada pencerahan kalau ngobrol. Dan untuk Mams di rumah, apabila ada tips atau sarannya boleh banget ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.